Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Putasari dengan NIM 61032500017. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil proyek akhir mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Pak Supriya, SST, MKOM. Baik, di sini langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat project Flutter. Kemudian saya menyusun struktur folder agar file-file program lebih rapi, seperti folder database, model, service, halaman, dan file utama. Selanjutnya, saya menambahkan dependencies yang dibutuhkan pada file PubSpec YAML agar aplikasi dapat menggunakan database Hive. Setelah itu, saya membuat kelas induk yaitu data model. Kelas ini berfungsi menyimpan atribut ID yang nantinya akan diwariskan ke kelas node. Di sini saya menerapkan konsep inheritance atau pewarisan. Kemudian saya membuat kelas node yang digunakan untuk menyimpan data utama aplikasi. Pada bagian ini juga diterapkan konsep-konsep inheritance, konstruktor, dan objek. Lalu langkah berikutnya kita masuk ke service. Di bawahnya ada kita akan membuat abstract class pada database service. Abstract class ini digunakan sebagai kerangka atau aturan yang nantinya harus dijalankan oleh kelas lain. Di sini saya menerapkan konsep abstraction. Di sini kita masuk ke DB, yaitu ada DB helper dan setelah itu, saya mengimplementasikan interface pada DB helper untuk menghubungkan aplikasi dengan database Hive. Pada bagian ini diterapkan konsep abstraction dan polymorphism. Setelah itu, saya mengimplementasikan interface pada DB helper untuk menghubungkan aplikasi dengan database Hive. Pada bagian ini diterapkan konsep abstraction dan polymorphism. Selanjutnya, saya membuka halaman form untuk memasukkan data mahasiswa, kemudian membuat halaman beranda untuk menampilkan seluruh data yang sudah disimpan. Setelah semua selesai, saya mengubah file MindRat agar aplikasi dapat dijalankan dengan benar. Di sini saya mengisi codingannya seperti ini. Selanjutnya, saya melakukan pengujian aplikasi pertama. Saya mencoba menambahkan data mahasiswa, hasilnya berhasil disimpan. Setelah itu, saya mencoba mengedit data yang sudah ada dan perubahan berhasil dilakukan. Terakhir, saya menghapus dan data tersebut berhasil terhapus dari aplikasi. Dikarenakan saya tidak merekodnya di VSCode, jadi kita melihatnya di laporan saya saja. Di sini ada disuruh lakukan pengujian berikut. Yang pertama ada tambah data, edit data, hapus data, dan tampilkan data. Yang pertama, saya menambahkan data yang sudah berhasil. Di sini kelihatannya berhasil. Yang kedua, saya juga mengedit data yang sudah berhasil tadi. Dan ini adalah gambaran pas kita berhasil mengedit dari yang pertama tadi. Yang ketiga, kita mencoba hapus data yang sudah kita buat tadi dan ini hasilnya yang dihapus. Ini hasilnya tidak ada karena sudah kita hapus tadi. Lalu yang ini tugas praktikum, memodifikasi program. Modifikasikan aplikasi menjadi salah satu studi kasus berikut. Di sini pilihannya ada 3, jadi saya hanya memilih satu yaitu aplikasi data mahasiswa. Karena saya memilih satu adalah aplikasi data mahasiswa. Fieldnya adalah nama, NIM, jurusan. Di sini ada juga ketentuannya. Tambahkan minimal 3 field baru. Contohnya NIM, nama, jurusan, semester, jenis kelamin, atau IPK. Di sini pertama kita ubah dulu mode kelasnya menjadi codingan seperti ini. Dan juga kita ubah from inputnya menjadi seperti ini juga agar dia menambah field yang kita baru buat tadi.
Di sini ubah tampilan list data. Ini adalah tampilan awalnya yang sebelum kita ubah. Dan ini adalah setelah data mahasiswa dirubah. Yang kelima, tetap menerapkan inheritance dan abstraction. Di Notedart, kita membuat codingan seperti ini. Di abstraction, di database service, kita disuruh buat seperti ini. Codingannya adalah seperti ini. Kita lanjut ke tugas mandiri yang diberi oleh dosen. Di sini ada disuruh tugas mandiri. Tambahkan dialog konfirmasi, hapus. Di sini kita isi dulu judul atau deskripsi atas nama kita sendiri dan deskripsi kita. Di sini saya membuat Putri Lupitasari dengan NIM 6103250017, jurusan Teknik Informatika, semester 3, IPK-nya adalah 3,85. Jika kita klik simpan, maka jadilah seperti ini gambarannya. Dan di sini kita coba untuk konfirmasi untuk menghapus data ini. Di sini ada tulisan konfirmasi. Dan apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Jika kita pencet hapus, maka catatan itu hilang atau terhapus. Lalu yang kedua, disuruh buat tampilan yang lebih menarik menggunakan card. Di sini kita mengubah sedikit codingan yang lama ke codingan yang baru. Di sini kita ubah codingan yang lama tadi menjadi codingan yang baru seperti ini. Yang kedua juga di sini kita juga menambahkan codingan yang baru sedikit. Yang lama kita hapus, yang baru kita tambahkan di sini. Dan di sini adalah gambar jika kita berhasil ditampilkan. Di sini belum ada apa-apa karena kita belum mengisi judul atau deskripsinya. Dan juga kita juga bisa mengubah atau menambahkan catatan berupa judul dan deskripsinya. Dan juga kita bisa membuat lebih dari satu atau dua. Di sini saya akan membuat 2 nama mahasiswa. Di sini ada Putri Lupitasari dengan NIM 6103250017, jurusan Teknik Informatika, semester 3 dan IPK 30,8. Di sini dengan data mahasiswa yang kedua ada Nia Della Anggraini dengan NIM 6103250025, jurusan Sistem Informasi, semester 3, jenis kelaminnya perempuan, IPK-nya 3,92. Jika kita klik simpan, maka inilah data yang telah disimpan dan inilah gambarannya. Sini ada Nia Della Anggraini dan Putri Lupitasari. Kesimpulannya, melalui proyek ini saya berhasil membuat aplikasi data mahasiswa menggunakan Flutter dengan menerapkan konsep-konsep pemrograman berorientasi objek, yaitu inheritance, abstraction, dan polymorphism. Aplikasi yang saya buat dapat melakukan proses tambah, ubah, dan hapus data dengan baik. Dari proyek ini, saya menjadi lebih memahami penerapan konsep PBO dalam pembuatan aplikasi menggunakan Flutter. Demikian penjelasan dari saya mengenai proyek akhir mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih terdapat kekurangan atau kesalahan, baik dalam penjelasan maupun pengucapan. Terima kasih kepada Bapak dosen. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.